Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah Ta'ala memudahkan kita semua hadir di tempat ini. Kita melaksanakan sholat berjamaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah sholat kita. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seputar hukum dan kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang telah memberatkan timbangan kita semua, Bapak Ibu. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa ada maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan kitab zakat bab qismus shadaqah atau qismus shadaqah, yang pembagian sedekah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyar, dari Ubaidullah bin Adi bin Khiyar radhiyallahu anhu, inna rajulaini, bahwasanya dua orang, haddatsahu, keduanya memberitahunya, annahuma, bahwa mereka dua orang ini ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alanihi minas shadaqah. Jadi dua orang ini, Bapak Ibu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diberi sedekah. Sedekah yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Adalah zakat, jadi bukan sedekah atau betul, tapi sedekah yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Faqallaba fihi man nadhar. Qallaba fihi man nadhar itu, qallaba itu membolak-balik, Bapak Ibu. Jadi Nabi SAW membolak-balik pandangan kepada dua orang itu, dari atas ke bawah, balik lagi, gitu kan? Fara'ahuma jaldaini, maka Nabi SAW mendapati dua orang tadi itu jaldaini. Jaldaini artinya apa? Jaldaini itu sangat kuat, gitu. Jadi seger-meger, kuat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'tuma a'taitukuma, kalau kalian berdua mau, tidak apa-apa tak kasih.
Kalau kalian berdua berkehendak, tidak apa-apa tak kasih. Wala hadda fiha liwaliyyin, tapi ketahuilah yang namanya zakat itu la hadda fiha, tidak ada bagian pada zakat liwaliyyin bagi orang kaya, wala liqawiyyin muktasibin, tidak pula bukan bagian orang yang kuat dan mampu bekerja. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, rawahu, beliau menguatkan rawahu Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, dan dikuatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Dikuatkan itu maksudnya disahihkan. Jadi Bapak Ibu, hadis ini sahih. Meskipun tidak berada dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian dikuatkan Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian hadis ini juga memiliki syahid. Syahid itu penguat ya Bapak Ibu, dari Abu Hurairah dan dari Abdullah bin Amr bin As, sehingga masing-masing jalur ini saling menguatkan, maka naik ke tingkatan hasan, ke tingkatan sahih di ghairihi, karena asalnya hasan berkumpul, hasan saling menguatkan, naik tingkat menjadi sahih di ghairihi. Saya ulangi lagi, dari Ubaidullah bin Adi bin Khiyar yang berkata bahwasanya dua orang itu bercerita kepada dia, kalau dua orang itu datang kepada Rasulullah SAW, minta apa Bapak Ibu? Minta zakat. Maka Nabi SAW membolak-balik pandangan kepada dua orang ini. Beliau mendapati dua orang ini sangat kuat, gitu. Faqala, maka Nabi bersabda, in syi'tuma a'taitukuma. Nek kalian mau tak beri. Ya, karena Nabi SAW itu Bapak Ibu garis sowan, tidak pernah menolak orang yang datang minta. Nah, cuma yang masalah zakat ini kan Nabi ini kan muktamar itu apa? Diberi amanah gitu loh. Zakat itu bukan milik Nabi. Nabi itu sebagai pengurus orang yang diamanai zakat. Tidak boleh sembarangan memberikan kepada orang yang gede-gede alim misalnya ya. Ini berhadapan zakat enggak? Iya. Jadi Bapak Ibu, Nabi di situ bertanggung jawab gitu amanah zakat ini. Makanya beliau mengatakan in syi'tuma a'taitukuma, nek kalian berkehendak tak kasih dari zakat. Wala hadda fiha liwaliyyin, tetapi zakat itu bukan bagian orang kaya. Wala liqawiyyin muktasibin, tidak juga bagian orang kuat yang mampu bekerja. Nah, sekarang pelajarannya Bapak Ibu yang pertama, jadi hadis ini menunjukkan haramnya mengambil zakat bagi orang kaya. Jadi orang kaya itu haram mengambil zakat. Dan tentunya orang kaya ini Bapak Ibu berbeda sesuai kondisi zaman dan tempat, begitu. Nah, definisi kaya itu gimana sih? Jadi orang itu dikatakan kaya Bapak Ibu bukan ketika hartanya banyak betul. Jadi orang itu dikatakan kaya ketika dia bisa menemukan kebutuhan kesehariannya. Jadi di setiap hari dia butuhnya apa dan ada, itu berarti dia kaya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis lain mengatakan, man bata aminan li sirbihi, barang siapa bermalam dalam kondisi aman hatinya, aman Pak, nggak ada bom gitu ya, nggak ada teroris Israel datang nembaki, ada nggak di sini? Alhamdulillah. Bayangkan Pak, jenengan misalnya dia anak itu digedor-gedor misalnya, di bulldozer langsung dibom mencelat ya. Jadi man bata aminan fi sirbihi, barang siapa bisa bermalam terlelap
tidur dengan aman, hatinya aman, tentram, mu'afan fi jasadihi, kemudian jasadnya itu nggak ada penyakit, nggak kecedek, nggak kencoan, nggak waktu-waktuan, nggak sesekan dodoi ya kan, berjalan enak, makan sate, makan jeruk, gitu ya, makan kacang nggak habis gile, itu mu'afan fi jasadihi. Jadi jasadnya itu sehat, nggak ada penyakit. Indahu qutu yaumihi, dia mempunyai bahan makanan hari itu Pak, bukan sebulan ke depan, setahun ke depan, tapi hari itu ada makanan, kelaparan juga, masih karak misalnya, bisa dimakan minyak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadzatiha, maka seakan-akan dunia itu didatangkan kepada dia dengan seluruh fasilitasnya, Masya Allah. Cuma yang banyak kita itu kurang bersyukur Pak. Ya makanya kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biar kita bersyukur itu ya apa caranya? Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat yang di atas sampean. Ya sampai melihat orang yang gajinya miliaran, ratusan juta kayak BUMN, jadi kan dorong syukur ya Pak. Tapi dulu tukang beca, lihatlah orang asing kadang makan kadang enggak, itu loh. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, dengan kalian melihat orang yang di bawah kalian, itu lebih membuat kalian untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Panjenengan bisa minum betul Pak? Kalau bisa minum, kebelet pipis bisa metok pipisnya enggak? Itu bersyukur, dan dia gak sama tuh gimana jenengan? Mangan, itu gak bisa minum Pak. Ada enggak orang gak bisa minum? Bersyukur itu ya. Bisa mangan, bisa metu dengan begitu leluasannya. Ada orang itu Pak, itu tidak bisa. Kegelan ya. Ada betul orang itu pengen ngek gak bisa ngek Pak. Pengen pipis tidak bisa pipis, ya Allah. Itu kalau kita wafi anfusikum apala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Ya. Jadi kita lihat kepada diri kita, alhamdulillah bisa makan, keluar dengan tenang, minumannya, makanannya, itu berarti dia Masya Allah. Dan yang namanya kaya itu kaya hati Bapak Ibu, kaya hati. Jadi definisi orang kaya adalah yang mendapatkan kebutuhan hariannya, juga kebutuhan orang-orang yang menjadi kewajiban dia. Dia punya istri, punya anak berapa gitu kan? Itu kebutuhannya ada semua Pak. Ya yang namanya kebutuhan itu kan kebutuhan standar nih, bukan boleh-boleh tambahan. Nanti kalau kebutuhan standar ya boleh-boleh ya kurang terus, ya kan? Gitu. Nah, dia bisa memenuhi kebutuhannya itu mungkin karena dia punya tabungan Pak. Ya, makanya orang itu harus pintar-pintar harus pintar-pintar menjaga manajemen uang. Yang mungkin ada orang itu kan kadang-kadang kerja di pabrik Pak, gajinya UMR ya. UMR Surabaya berapa? 5 juta. Halo? 4 juta. Apa 8 juta? 485. 485. Oke. Itu kan banyak loh. Yuk, banyak itu loh gajinya guru honorernya. Nah, tapi kenapa kok rata-rata ketika datang bulan, ya bukan haid maksudnya, datang bulan kamu sentek Pak, karena dia tidak bisa memanage uangnya. Jadi utang uangnya, gaji turun habis buat bayar utangnya itu loh. Kadang-kadang itu gaya hidupnya jadi masalah. Jadi nggak bisa memanage uang. Ada orang dapat warisan ada 1 M, atau 1 saja itu berapa? Orang megang dia langsung dibuat beli tanah, tanah yang mangkrak, uangnya habis,
ahli jalan-jalan. Nah, mending itu dibuat makan sisa, dia kan sudah sepuh kan. Yang mending itu buat makan sampai meninggal dunia cukup itu. Tapi masalahnya buat beli tanah itu loh, tanah dia kok dia mangkrak, kan begitu kan. Nah, makanya ketika kita itu punya tabungan Bapak Ibu itu dijaga benar gitu. Masa pensiun dan lain sebagainya gitu. Jadi orang kaya itu adalah definisinya yang bisa mencukupi kebutuhan standar dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Itu dari mana? Satu bisa dari tabungannya, atau yang kedua karena keterampilannya. Dia terampil Pak, punya keterampilan apa gitu kan? Atau dia punya toko muter terus, alhamdulillah. Atau dia punya nggak punya keterampilan, nggak punya toko tapi bisa mijeti misalnya, ya kan? Nah, atau yang lainnya itu. Jadi intinya dia punya keterampilan, punya usaha. Nah, kalau misalkan dia nggak punya uang, tabungan nggak punya, gaji nggak ada, ya. Jadi kebutuhannya kurang, baru dia dinyatakan orang miskin. Ketika dia miskin, maka dia halal mendapatkan zakat. Jadi ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua Bapak Ibu, kalau tadi orang kaya, ini zakat itu haram bagi orang yang kuat dan mampu bekerja. Jadi orang yang kuat mampu bekerja itu dia itu kaya sebetulnya. Orang kalau ada orang kuat mampu bekerja tapi malas kerja, itu harus diterapi Pak, bagaimana dia mau bekerja. Misalkan ada orang kuat tapi dia tidak ngerti kerja, tidak punya keterampilan apa-apa gitu kan. Kuat tapi dia tidak punya keterampilan apa-apa. Makanya Bapak Ibu, anak panjenengan zaman sekarang itu ajari keterampilan. Beda zaman sekarang itu nggak punten Pak. Dulu itu di zaman saya itu lulus SMA, teman-teman itu sudah jadi imam masjid, lulusan aliyah. Coba sekarang lulusan S1, jadi bisa menjadi masjid enggak? Halo, ya zamannya beda. Kalau zaman dulu itu karena biasa diajari mandiri sehingga bisa mandiri Pak. Di zaman sekarang itu ya Allah, kadang-kadang lulus S1 Pak, ngelamar itu ngajak bapaknya. Bisa apa gitu. Makanya itu tergantung kepada kita sebagai orang tua, bagaimana panjenengan itu ngajari anak-anak. Sekarang itu kan iso ya bapak main HP itu gitu kan. Ya benar. HP turun makan, HP turun makan, aku nggak punya kita. Terus yang dimakan apa keratin gitu, ekstra jauh, instan, cepat. Makanya menenang hiburan. Iya, makanya banyak pemuda sekarang bisa muda, tapi tidak kena sentuhannya kan, karena gagal ginjal, gitu ya. Karena faktor ini Bapak Ibu, mager, tidak pernah gerak, nggak pernah terkena sinar matahari, HP yang naik, sehingga kadang-kadang kan main HP tangan kan akhirnya uratnya nggak tepat dan sebagainya. Gitu. Jadi orang yang misalkan dia tadi itu kuat, mampu bekerja, tapi tidak punya keahlian apapun. Dia tidak punya keahlian apapun. Itu dalam bahasa Arabnya namanya al-akhraq. Nah, al-akhraq jadi kuat tapi tidak punya keahlian apapun Bapak Ibu. Itu banyak yang sekarang. Nah, kewajiban pemerintah mereka itu diajari ya punya keahlian. Diajari ngelas, diajari gawe kandang pitik, diajari jahit ya kan. Nah itu biar pengangguran gak banyak. Atau dia ini kuat, mampu bekerja, ngerti pekerjaan, cuma dia itu berada di suatu daerah, di suatu kota, di suatu kota yang nggak butuh dengan keahlian dia misalkan. Nah, sehingga kan dia kan butuh apa? Butuh pemasukan. Nah, kalau seperti itu, maka dia ini wajib, bukan wajib, halal mengambil zakat.
Cuma ya tadi itu kewajiban pemerintah Bapak Ibu. Kenapa saya katakan pemerintah? Karena yang berkewajiban kan mereka. Masa saya wajib agama masuk? Kan tidak mungkin gitu. Iya Pak, kewajiban jenengan apa pemerintah? Iya, jadi itu kewajiban bupati, kewajiban gubernur, orang-orang yang seperti tadi itu bagaimana agar mereka tidak menjadi gelandangan. Jadi diajari suatu keahlian Pak. Di Afghanistan itu para penjara, para tentara, para napi itu diajari Pak, diajari ngaji, diajari keterampilan sehingga ketika kalau di penjara ahli semua, jadi ahli kelas, ahli bikin sepeda, ahli bikin apa gitu, sehingga mereka itu nggak menjadi sampah buat masyarakat. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu, orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu wajib berhati-hati ketika dia mengeluarkan zakatnya. Jadi ketika mengeluarkan zakat itu betul-betul dilihat. Jangan sampai orang yang kaya dan mampu bekerja itu kemudian mendapatkan zakatnya. Tapi misalnya kado, ya kado. Kan ada dua hadisnya ini. Jadi ada orang itu tidak tahu dia itu titip atau langsung diberikan, tetapi salah sing nampani Pak. Jadi pertama itu dia mengeluarkan zakatnya, terus diterima oleh maling. Orang-orang bilang dulu maling kok disakati. Ya Allah, kok gak salah, kok gak tepat sasaran zakat saya. Dia bermimpi Pak, terus mudah-mudahan dia dengan zakatnya berhenti nyolong. Akhirnya dia mengeluarkan zakat lagi, jatuh ke setengah pelacur Pak. Orang-orang bilang apa? Itu loh pelacur yang disakati. Ya Allah, kok bukan tepat sasaran maling. Dia bermimpi mudah-mudahan dia dengan zakatmu berhenti melacur. Ini berzakatnya banyak. Ya bukan 500.000 1 juta, ya paling 20 juta gitu paling. Kan bisa buat modal nih. Ada jalan 100.000, oh ya itu ya kayak jajan entek. Akhirnya dia mengeluarkan zakat lagi. Zakatnya itu kok satu diterima oleh orang kaya. Ini orang kaya ini enggak merosot. Maksudnya kalau merasa dia kaya kan enggak diterima kan Bapak Ibu. Itu sekarang banyak orang kaya mental miskin dulu masalahnya. Seperti itu. Ya Allah, kok tak tepat sasaran lagi gitu kan. Terus dia bermimpi, mudah-mudahan orang kaya ini dengan zakatmu dia tertular, artinya dia mau berzakat. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika panjenengan itu sudah berhati-hati, ya makanya kalau memberikan zakat itu berikan kepada orang yang sholat Pak. Pada orang yang sholat, orang nggak sholat dengan kasih zakat iman, tiga maksiat. Tapi kalau misalkan jenengan berikan kepada orang yang sholat, dimakan sama dia, terus dia sholat kan jangan pahala, pahala 2 kali lipat gitu. Dan kalau misalkan panjenengan sudah berhati-hati, tapi kalau kemudian salah sasaran, tapi niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pahalanya sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau kan dititipi kan bertanggung jawab, itu beliau melihat orang ini kok kaya, orang ini kok mampu bekerja. Makanya beliau mengatakan kalau kalian mau tak kasih, tapi ketahuilah zakat itu haram bagi siapa? Bagi orang kaya dengan definisi yang tadi sudah kita bahas bersama, dan orang yang kuat mampu bekerja. Bedanya dengan orang itu semper, nggak bisa gerak gitu kan, dan betul-betul semper Pak, bukan pura-pura gitu. Orang itu misalnya, ya kamu kan kalau di Palestina kan banyak orang bilang sipil ya kan, dibom gimana? Enak turun belum gitu kan? Alhamdulillah Pak, kita aman nih. Jadi nikmat yang sangat besar itu nikmat aman dan nikmat makanan. Kalau panjenengan misalnya aman tapi kayak somangan, Pak,
iso marah tapi tidak aman gitu ya. Makanya Allah sebut dalam surat Quraisy, alladzi at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf. Allah memberi mereka makan ketika lapar dan memberi mereka aman dari rasa takut. Itu nikmat sangat luar biasa yang mesti kita syukuri. Kemudian hadis ini menjelaskan yang sebagian dari itu bahwa minta-minta yang meminta zakat itu boleh bagi orang yang memang halal menangguhnya, boleh. Tapi kalau pengen yang lebih baik, kalau nggak minta-minta. Tapi kalau memang kondisinya dia memang bukan kaya dan kuat, ya, tidak kuat atau kuat tapi nggak mampu bekerja misalnya, nah maka dia harus mengambil zakat. Jadi ada pertanyaan di sini Bapak Ibu. Hadis berikutnya ada. Zakat itu diberikan ke pembangunan masjid misalnya. Oh, tidak boleh. Tidak boleh karena zakat itu khusus untuk 8 asnaf yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Loh Ustaz, itu kan ada fisabilillah, ya, fisabilillah. Jadi fisabilillah yang dimaksudkan di situ jihad fisabilillah yang sudah kita bahas nih. Itu jihad fisabilillah. Jadi kalau misalkan fisabilillah dihukumi umum, itu yang lainnya ya fisabilillah semua, fakir miskin, mu'alaf qulubuhum, ya kan, memerdekakan budak, itu fisabilillah semua. Nah, jadi fisabilillah di sini itu khusus jihad. Ya, makanya dulu orang yang berjihad meskipun kaya kan tidak apa-apa dia mengambil zakat, ya kan, untuk beli senjata, untuk beli kendaraan, gitu ya. Itu tidak menjadi masalah. Jadi kalau bangunan masjid itu dari sopan, nggak boleh dari zakat. Insyaallah begitu. Yeah. Kemudian hadis berikutnya wa an Qabisah bin Mukhariqil Hilali, dari Qabisah bin Mukhariq al-Hilali radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebentar. Jadi kalau fisabilillah itu kan khusus jihad. Jadi yang namanya jihad itu adalah jihad angkat senjata berperang melawan musuh. Kalau misalkan kita di kondisi aman, nah itu ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kondisi aman seperti Indonesia kan tidak mungkin kita jihad angkat senjata ya. Kecuali kalau ada yang berangkat misalnya Arif baru orang Palestina jadi dengan dibayar zakat tidak apa-apa. Muslim kamu berangkat ke anak bojomu nanti diopeni beri zakat, nah itu tidak apa-apa. Atau saya berangkat beri Bang Mahfud misalnya bareng-bareng boleh syahadah mati syahid misalnya, nah itu boleh dibayar dari zakat. Jadi mulai perjalanan sampai di sana terus anak bojonya diopeni dari zakat boleh seperti itu. Ketika berangkat ke Palestina dapat penjian dan Bapak Ibu. Dan sebetulnya Palestina juga itu khusus mereka yang di Palestina atau buat kita juga? Semua. Ya buat semua kaum muslimin, karena yang namanya Palestina itu nama wakaf dan Masjidil Aqsa itu bukan milik orang Palestina toh. Masjidil Aqsa itu milik semua kaum muslimin, itu tanah wakaf kaum muslimin. Dan Baitul Maqdis itu atau Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam, tempat apa Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu atau kalau kita dalam kondisi aman itu jihadnya apa Ibu? Jika ini kan banyak kristenisasi ya kan, banyak anak kaum muslimin yang nggak ngerti, nggak belajar agama gitu. Nah, ada ulama yang mengatakan boleh. Jadi untuk misalkan untuk mengcover kristenisasi, misalnya ada ulama di kampung-kampung yang mereka itu terkena kristenisasi, bagaimana biar mereka tetap dalam Islam, atau bikin sekolah untuk mengcover itu, atau bikin sekolah khusus untuk mengkader para ulama misalnya, itu boleh.
sebagai bagian jihad. Tapi kalau masjid enggak boleh. Oke, masjid itu dari zakat, dari sedekah. Itu Bapak Ibu. Dari Qabisah bin Mufarid al-Hilali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mas'alata la tahillu, sesungguhnya meminta itu tidak halal. Berarti minta itu hukumnya apa? Haram. Kalau orang itu dia tidak boleh, bukan ahli zakat, bukan mustahik zakat, terus minta-minta, dijadikan sebagai pekerjaan, terus dia makan, dia menggunakan untuk beli motor, beli rumah, itu apa? Itu haram semua itu makan barang haram. Kalau buat masjid, Minta-minta buat masjid. Minta buat masjid. Bisa oleh yang duduk di jalan oleh 10% sama. Ya kalau kita di jalan-jalan itu kan paling 1.000-2.000 ya kan. Minta langsung ke perusahaan itu kan pakai proposal itu saja besar itu tidak apa-apa. Cuma perhatikan jangan sampai minta ke perusahaan rokok. Kenapa ya? Karena kita tahu ya rokok itu paling kan syubhat ya. Karena ada yang mengatakan haram, nggak ada yang mengatakan halal kan. Jadi paling mudah itu makruh. Menurut apa maksudnya makruh atau haram? Apa wajib? masjid. Iya. Jadi kalau minta itu minta ke gubernur misalnya, minta ke mana ya kan? Pokoknya minta kepada perusahaan yang jelas-jelas halal, ke Pertamina misalnya, bagi korupsi kan? Dan itu dan kemarin kita bahas minta ke Sultan boleh nggak? Boleh. Jadi ajukan proposal ke Bupati itu boleh Pak. Apalagi kalau minta pribadi saja boleh, apalagi buat masjid, minta ke DSF, minta ke Lazismu, minta ke LMI kan banyak, apalagi minta ke Lazisnu boleh, nggak apa-apa dicoba aja. Gitu, oke? Insyaallah begitu. Jadi kalau minta, ya jangan di jalan, nanti ke lembaga yang jelas-jelas memberikan besar. Insyaallah pasti dapat buat masjid kok. Teman-teman lah, kalau kayak DSF mereka punya dana, diminta buat masjid nggak kayak itu nggak mungkin lah. Okay? Jadi banyak jangan cari itu lembaga-lembaga yang memang berperan dalam zakat itu, insyaallah dapat. Okay? Apakah bagi asing, bagi kartet, terus minta ke orang yang kaya, misalnya miliarder ke sini, misalnya siapa misalnya miliarder itu kan banyak orang punya hotel, punya perusahaan, ya kan? Tidak apa-apa, karena sampai dimintanya buat masjid bukan untuk pribadi. Dan minta pribadi kalau ke Sultan boleh, ya kan? Ke Sultan tuh boleh karena macam masuk harta kita. Meskipun ada yang mengatakan yang cukup sering-sering, gitu loh Bapak. Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Meminta tidak halal kecuali untuk satu dari 3 golongan. Rajulun tahammala hamalatan, seseorang yang dia itu mengemban beban. Fahalat lahul mas'alah, maka halal bagi dia meminta hatta yusibah, sampai dia itu sampai dia itu mendapatkan apa yang dia minta, yusib, kemudian berhenti. Nah, kelompok pertama ini Bapak Ibu itu biasanya untuk orang yang uangnya itu dia keluarkan untuk mendamaikan. Misalnya ada kelompok A sama kelompok B berseteru, atau ada bulan dan si bulan ini berseteru, bagaimana kemudian dia mendamaikan mereka. Yang mendamaikan itu kan bilfulus kan Pak Bin, bilfulus itu loh masalahnya, bilfulus sampai 40 gitu sih. Jadi misalkan ada 2 orang bersekutu, bertengkar, atau 2 kelompok, 2 penduduk kampung bertengkar. Ini ada orang dia mengeluarkan hartanya. Bagaimana mereka berdamai nggak bertengkar? Nah,
orang seperti ini Bapak Ibu, ya, itu boleh minta-minta karena dia menghabiskan uangnya untuk itu. Yang kedua, apa? Itu alasan pertama. Alasan kedua, ya agar dia tidak kapok. Ketika dia hutang beli hartanya dari zakat, kan dia tidak kapok kan. Tapi ketika kadang-kadang ada yang nambeli, artinya dia kapok, tidak mau berbuat baik lagi gitu loh Bapak Ibu. Ada orang ya seperti saat Nabi Muhammad itu ketika meninggal dunia hutangnya banyak Pak. Kenapa hutangnya banyak? Karena dia suka hutang betul. Tapi dia itu nanggung banyak orang. Misalnya aku loh pengen beli kudus itu cukup harus bayar gitu kan. Nah itu ada orang seperti itu Pak. Nah orang seperti ini yang maksudnya itu rojulin tahammalatan, orang yang dia itu mengemban beban. Fahalat lahu masalah, maka halal baginya meminta hatta yusibah, sampai mendapat apa yang dia minta, summa yusik, kemudian berhenti minta. Jadi ketika yang dia minta sudah dia dapatkan, dia berhenti, itu halal. Berarti kalau misalnya sudah dia dapatkan, bisa jalur meneh, berarti itu haram. Jelas ini. Yang kedua, wa rajulin asabathu jaihatun, seseorang yang terkena jaihah. Jaihah itu bencana. Ijtahat malahu, bencana itu menghancurkan hartanya. Fahalat lahu masalah, maka halal baginya meminta hatta yusiba qiwaman min aish, sampai dia mendapatkan penumpang hidup. Jadi hartanya habis semua karena terkena musibah. Nah, dalam kondisi seperti itu dia boleh meminta Bapak Ibu sampai menemukan penumpang hidupnya. Kalau bisa sudah menemukan penumpang hidup, berarti di situ dia sudah tidak boleh minta lagi. Ya yang namanya orang kan nggak belajar, maksudnya ya terus Pak. Jadi ini kembali kepada iman. Kalau dia memang seperti hadis ini, oh ini saya sudah cukup, berarti berhenti. Itu berarti kan dari dia sendiri, dari dirinya sendiri kan. Dia dari dirinya sendiri. Makanya ilmu itu penting, gitu loh. Ilmu itu penting. Warajulin yang ketiga, seseorang asobathu faqatun, yang dia tertimpa kemiskinan. Hatta yaquma thalathatun min dzawil hijjah, hingga berdiri ya 3 orang min dzawil hijjah yang berakal. Min qauli, jadi sampai 3 orang berakal dari kaumnya itu memberikan persaksian bahwasanya laqad asabat fulanan faqatun, memang si fulan ini benar-benar miskin. Ya kalau di kita itu kan mendapatkan SKTM Pak, cuma syaratnya itu dari 3 orang, bukan 1 orang. Sekarang kan paling dari RT RW itu 2 orang, ya orang 1 ketua takmir. Jadi bersaksi memang dia itu orang miskin, karena tidak disalahgunakan kan Pak. Banyak orang itu kaya, mampu, kemudian mengajukan ke mana anaknya masuk sekolah, beasiswa, punya mobil, rumahnya tingkat 2 misalnya, gitu loh. Kok mengajukan beasiswa nggak berhak, itu nggak boleh. Andai kan kemudian dia itu mendapatkan beasiswa, berarti nggak barokah itu Pak sekolahnya. Ketika lulus ilmunya nggak barokah juga, ketika kerja dapat gaji nggak barokah juga, itu tidak merasa Pak. Nggak bakal diterima sholatnya, puasanya, bahkan hajinya kalau dari orang-orang seperti itu. Nah, bagaimana orang tahu itu? Ya adalah belajar. Ketika dia belajar, dia tahu diri sendiri. Bukannya orang lain yang mengingatkan, dia mesti ke dewe gitu loh. Nah, masalahnya sekarang banyak orang karena nggak belajar, akhirnya nggak ngerti kan begitu Pak. Halo, paham nggak yang saya maksudkan? Oke. Fahalat lahul mas'al, ketika ada 3 orang berakal yang memberikan kesaksian bahwa dia miskin, maka dia halal meminta hatta yusibah qiwaman min aish, sampai dia mendapatkan penumpang hidup.
Berarti ketika sudah mendapatkan penumpang hidup, setelah itu kalau masih minta halal betul? Haram, sudah tidak boleh. Oke? Fama siwahunna minal mas'alati yaqobisatu. Adapun yang selain itu minta-minta wahai qobisoh, suhtun, ya, suhtun itu barang haram, yakulu sahibu suhtan, barang haram yang betul-betul haram yang dimakan pelakunya. Jelas Bapak Ibu? Yeah. Jadi hadis ini sama seperti sebelumnya menunjukkan bahwa minta-minta itu hukum asalnya adalah haram. Jadi minta-minta itu hukum asalnya adalah haram, tidak halal. Halal itu hanya untuk 3 golongan. Yang pertama apa? Orang yang dia mengemban beban hutang, ya. Bukan hutang dia pribadi, hutang orang lain. Jadi saya ceritakan seperti saat sudah di Wongko, orang nggak gagal soal Pak. Dermawan dia, saking dermawannya sampai hartanya habis. Setiap orang datang dia kasih sampai dia yang nanggung, padahal dia tidak punya. Atau orang itu nanggung diat. Nah dalam Islam misalnya gini kan, orang yang membunuh Bapak Ibu itu kan dikisos. Nah kadang-kadang ada orang itu yang membunuh, terus keluarga korban memaafkan. Jadi sudah apa-apa kita tidak minta kisos, tapi sampean beli bayar ganti rugi 2M misalnya. Nah, ketika keluarganya tidak punya, kan otomatis keluarga besarnya kan. Biasanya kalau di Arab kan kabilah, ada ketua kabilah. Okay? Makanya kalau sesama kabilah di Arab sangat kuat ya. Kita tuh mungkin marga, kepala suku. Ya. Maka kepala suku ini yang wajib mengemban, gitu loh. Nah, makanya karena dia mengemban diam tadi, akhirnya dia boleh minta. Atau orang yang mendamaikan 2 kelompok yang seteru. Wah, ini gimana caranya biar mereka ini berhenti? Orang muslim kok pernah gitu kan? Robek, Dayak, misalnya, tapi nggak tahu Dayak itu muslim betul? Atau bukan harus Madura dengan mana, pokoknya antar muslim dan muslim perang gara-gara masalah apa gitu kan. Nah untuk mendamaikan itu kan karena pemicu perang itu kan pentolan-pentolannya Pak. Ketika pentolannya diundang, dijamah, disomong, kan ridho kan akhirnya kan. Akhirnya bawahnya juga ikut ridho. Itu orang siapa? Gitu loh. Nah orang yang berhutang untuk itu boleh minta. Itu yang pertama. Yang kedua, orang orang yang dia itu terkena bencana, baik bencana langit atau bencana bumi, sehingga kebunnya habis, nggak bisa habis, modalnya habis, sawah-sawahnya habis, atau punya peternakan tiba-tiba peternakan ayam mati kabeh misalnya gitu Pak. Kan ada kata-kata besarnya habis mati semua itu ada seperti itu, nggak tahu dia apa yang ilmu dia apa gitu. Nah itu ya kalau itu berduduk yang gimana? Arafan apa? Penyakit apa itu arafan? Nggak tahu mati teluan, proses Jawa teluan. Atau kadang-kadang orang itu Pak punya mesin pabrik itu pernah. Jadi saya punya mahasiswa itu, dia punya pabrik yang bergaji kayak besar itu. Itu katanya tiba-tiba itu banyak mesinnya nggak jalan, banyak ulat, ya, banyak bukan ulat, apa itu set larva gitu. Itu apa mana dekat sihir kayak begitu itu, Nah, intinya itu bencana Pak. Nah bencana tadi berupa mungkin musim dingin, banjir, atau mungkin belalang atau kebakaran. Intinya dia asalnya kaya, kemudian hartanya habis ludes. Nah kalau seperti itu maka dia boleh minta sampai dia mendapatkan penumpang hidup. Yang ketiga, orang yang mengaku miskin tadi itu. Nah orang yang mengaku miskin ya dia minta harus mendatangkan saksi. Saksinya itu 3 orang berakal, ya tentunya nggak mau dibayar.
aku turun ke orang SKT, aku tak kira hasil. Ada tak seperti itu Pak kira-kira? Nah ini diperhatikan itu. Kalau memang betul-betul 3 orang bersaksi bahwa dia miskin, ya berarti dia boleh meminta sampai dia mendapatkan penumpang hidup. Berarti untuk selain 3 tadi itu haram, Bapak Ibu itu haram. Oke? Kalau dia makan, berarti dia makan api neraka. Berarti ini maknanya zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kecuali orang kaya yang termasuk pada 3 kelompok ini, itu loh, maka baru boleh mendapat apa? Boleh meminta zakat. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, pulang dulu. Monggo, ada yang bertanyakan? Halo, jelas nih. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris radhiyallahu anhu qala, dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah la tambagi, tidak boleh, tidak patut di ahli Muhammadin, untuk keluarga Muhammad. Innama hiya awsahun nas, karena sedekah itu adalah kotoran manusia. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa innaha la tahillu li Muhammadin. Sedekah itu, jadi kali ini masuk ke zakat, masuk ke sedekah. Sedekah itu tidak halal bagi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan tidak boleh bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad Bapak Ibu siapa? Itu keluarganya Harith bin Abdul Muttalib sampai ke bawah. Ya, keluarga Abu Thalib bin Abdul Muttalib sampai ke bawah. Kalau mereka dari keturunan ini, berarti itu keluarganya Nabi Muhammad tidak boleh mengambil zakat. Ini memang itu betul-betul berarti orang Indonesia jadi habib kabeh sebenarnya. Ya, kemudian keluarganya Abu Lahab bin Abdul Muttalib itu juga keluarga Nabi Muhammad Bapak Ibu. Kemudian keluarga Abbas bin Abdul Muttalib sampai ke bawah. Jadi mereka semua ini adalah putra-putra Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Jadi siapapun yang keturunan Hashim atau Bani Hashim, mereka itu keturunan apa? Keluarga Nabi Muhammad, tidak boleh mengambil apa? Tidak boleh mengambil zakat, tidak boleh mengambil sedekah. Okay. Kemudian tadi Nabi SAW menyebutkan bahwa kenapa kok tidak boleh, karena zakat itu kotoran manusia. Jadi memang untuk mensucikan kotoran, baik kotoran pada harta, mungkin kita kerja Pak oleh gaji full tapi tekoi dilewer-dilewer ada, atau mungkin itu kita kerjanya nggak profesional, di rumah kerja malah tapi jalur gaji full, ada betul? Iya, itu kan kadang-kadang kalau kita terima kan nggak sepenuhnya halal. Jadi yang namanya zakat itu untuk membersihkan yang kotor-kotor dari harta, atau untuk membersihkan jiwa kita. Jiwa itu Pak, mungkin kan banyak maksiatnya, itu bisa disucikan lewat zakat, lewat sedekah. Makanya kan kembali kepada surat At-Taubah ayat berapa? 103 kalau nggak salah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagai harta mereka wahai Muhammad sebagai sedekah. Fungsi sedekah apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, atau mensucikan dan membersihkan mereka. Itu manfaat daripada sedekah, manfaat daripada zakat. Dan zakat dikatakan zakat kan karena dia membersihkan, karena dia membersihkan. Makanya ada orang Bapak itu banyak masalah.
masalah dengan suaminya, masalah dengan anaknya, masalah dengan tetangganya. Makanya ketika ada orang punya masalah, anak bermasalah misalnya, atau istrinya bermasalah misalnya, atau suaminya bermasalah, itu orang ketika dia melakukan, saya kan tidak merasa kan? Ini wanita ini Pak, ketika anaknya bermasalah, dia langsung bersodakoh. Ya Allah, dengan sodakoh ini tolong jangan sucikan jiwa anak saya. Nah itu bisa menjadi jalanan anak itu jadi baik gitu loh. Karena dia kan tidak perlu beristighfar. Orang lain yang ampuni dia, ya Allah beri dia hidayah biar balik gitu loh Pak. Itu fungsi daripada zakat. Kalau panjenengan punya masalah, suaminya punya masalah, saya bermasalah, atau mungkin istrinya, atau mungkin anaknya mungkin gagal sholat atau mabuk misalnya, narkotika misalnya, karena kecanduan narkoba atau pergaulannya buruk. Dengan itu kan berkewajiban Pak sebagai orang tua sucikan dia lewat saudara ketika punya harta yang benar. Yang lainnya dia ini nggak punya harta Pak. Nah karena saudara itu kan nggak harus dengan harta kan begitu. Lalu bagi yang punya harta, artinya dia itu sholat malam bukan baca menghatamkan Al-Baqarah. Ya Allah, ini saudara saya, tolong dengan saudara ini sucikan anak saya. Loh Ustaz, apa dalilnya kalau saudara itu gak harus dengan harta? Kan ada orang-orang miskin itu bagaimana datang kepada Nabi kan? Hadisnya sahih ada dalam Arba'in Nawawi. Jadi orang-orang miskin itu komplain kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan ya Rasulullah wa ya Rasulullah, da'aba ahlul dusuri bil ujur. Arti kasarnya, orang-orang kaya itu wahai Rasulullah borong semua pahala, kita tidak koman. Alasannya apa? Yusalluna kama nusalli. Ketika kita sholat, mereka juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Ketika kita puasa, mereka juga puasa. Wa yatasaddaquna bi wuduli amwalihim. Nah ini masalahnya itu mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kita tidak bisa, bukan diborong kabeh itu apa yang namanya pahala. Apa kata Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah itu sudah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqah. Bagi kalian satu ucapan subhanallah sedekah, satu ucapan alhamdulillah sedekah, satu ucapan Allahu akbar itu sedekah, satu ucapan la ilaha illallah sedekah. Kalian melakukan amal ma'ruf sedekah, melakukan nahi munkar itu sedekah. Kemudian yang terakhir, dan pada satu bagian kalian itu loh juga ada sedekah. Bagian apa maksudnya? Kemampuan. Kemudian para sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu biha ajr. Wahai Nabi, masa seseorang dari kita itu melampiaskan syahwatnya kok bisa dapat pahala itu? Gitu. Mungkin makna yang disini mungkin yang terbuang itu enak kan begitu ya. Tapi nggak ada. Masa bisa seseorang dari kita itu melampiaskan syahwatnya kok bisa dapat pahala? Jawaban Nabi apa? Ar-ra'aitu law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bagaimana menurut kalian? Kalau dia meletakkan anggota itu pada yang haram, apa enggak dosa? Oh iya gitu ya. Demikian pula kalau dia itu meletakkan pada yang halal, maka baginya pahala. Itu loh, makanya hari saya banyak mencari pahala dari sisi itu. Jadi yang namanya ibadah yang tidak bisa diwakilkan yaitu Pak. Kalau panjenengan lelek buka puasa nang agama kan tukunan dulu ono kan. Yang minuman Anda, nama gini nih, yang tukunan tidak ada. Jadi itu ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Kok bisa sampai ke sana tadi bahas apa ya?
Nabi Muhammad dan keluarga itu orang-orang suci. Jadi nggak boleh makan barang-barang itu adalah kotoran manusia. Kalau kita Ustaz, jadi kan loh bukan keluarga Nabi loh. Jadi kalau bukan keluarga Nabi nggak apa-apa mandi saudara, gitu Bapak Ibu. Ini khusus buat keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya zakat, namanya kafarat atau kafarat, yang kayak fidyah itu kafarat. Orang nggak bisa berpuasa, ya kan? Misalnya orang sakit, kronis kan nggak bisa berpuasa, Pak. Atau orang yang sangat sepuh, tidak kuat berpuasa, kan bayar fidyah. Atau orang hamil. Orang hamil itu kan misalnya tahun ini hamil, Pak. Tahun depan kan menyusui masih lagi. Terus tahun ketiga hamil lagi. Nah itu kan sundulan. Bayi itu mentel ya nggak kotor, anak bujur dia kan, mas kamu ribut dulu, nggak boleh makan minum. Ya kan bujur-bujurnya dewe nggak kotor, halal. Sebenarnya nggak zina ya kan. Nah itu kan ada seperti itu. Nah, kalau gitu gimana? Maka bayar fidyah. Nah, itu buat keluarga Nabi Muhammad juga tidak boleh, haram Bapak Ibu. Jadi seorang lagi yang namanya keluarga Nabi Muhammad itu adalah Bani Hashim. Anak-anaknya Hashim. Siapa anak Hashim? Keluarganya Abbas, keluarganya Abu Thalib, keluarganya Harits bin Abdul Muthalib, keluarganya Abu Lahab. Jadi anaknya beliau itu dari Muslim ada, ya. Enggak semuanya kafir seperti Abu Lahab. Kemudian yang dimaksudkan dengan sedekah di sini itu mencakup zakat dan mencakup sedekah tatawwu. Jelas seperti itu, nggih? Gitu. Ada pertanyaan di sini? Halo? Monggo silakan. Nggih, monggo Gus Arif. Nggih. Apa sih? Keluarga Nabi diharapkan dari sedekah. Ya. Jadi punya batas keluarga Nabi itu sampai sekarang. Jadi mereka yang punya anak-anak ya. Ya jadi Gus Arif ini bertanya, batasan keluarga Nabi itu sampai mana? Ya kan? Tadi kan dikatakan bahwa yang namanya keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim, yaitu putra-putra Hashim dari jalur laki-laki. Ini perempuan yang enggak, kecuali kalau dia menikah dengan sama-sama putranya Hashim, gitu loh Bapak Ibu. Nah, putra-putra Hashim ini Abbas, berarti sampai keturunan Abbas itu siapapun yang dia itu memang anaknya Abbas sampai itu, berarti sampai sekarang itu kalau ada tidak boleh. Kemudian anak Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib kan, itu kalau terus sampai sekarang Ba'alawi, Bapak Ibu, Ba'alawi itu kan kata keturunan Ali, itu kan nggak tahu mereka itu bener apa ngaku-ngaku gitu ya. Yang saya ngaku juga banyak, gitu. Ya, jadi itu berarti keturunan Ali. Kalau di Syria, Syah Alawiyin itu malah dia Syiah semua. Dia itu malah pendukung rezim Bashar Assad, gitu loh. Jadi Syiah. Nggak tahu itu benar keturunan Ali atau enggak, kalau ada. Jadi intinya keturunan Abu Thalib, keturunan Harits bin Abdul Muthalib, dan keturunan Abu Lahab. Kalau mereka sampai sekarang itu ada dan nyambung ke mereka, berarti itu haram makan zakat, haram makan sedekah, haram makan fidyah atau kafarat tadi. Ya. Kenapa ini? Sisi lainnya ke atas kan? Dia bukan belakang. Aku kangen. Al-Madah ini ya sudah Al-Madah ini. Ya, jelas ini ya. Jadi masih banyak keturunan Nabi. Ya, kalau ada silsilah yang benar, tapi yang kan juga banyak. Allah. Ada lagi Bapak Ibu?
Takut gitu. Kau pakai kalau kemarin api. Oke, ini saja pertemuan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu mudah-mudahan mendapatkan barokah dan manfaat buat saya dan masyarakat semua. Terima kasih. Saya akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.